Shalom Elohim kepada saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus di mana saja berada. Salam sejahtera. Shalom Elohim kepada ketiga pribadi surgawi yang telah ada di tengah-tengah kita manusia, yaitu Roh Bapa Yahweh, Bapa Amelahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus, Bapa Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, Roh kebenaran, mempelai ilahi Bunda Fe. Salam hormat, salam kasih. Saat ini saya kembali ingin bersaksi membacakan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Zefanya pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 dan kitab Yoel pasal 2 ayat 30 sampai 32. Tema pembacaan firman Tuhan hari ini adalah tentang hari Tuhan, hari penghukuman Tuhan. Hari Tuhan telah datang, Tuhan sudah datang. Kita baca di dalam Zefanya pasal 1, firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia bin dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah memutuskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan Lupang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak pada waktu itu. Aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan meminum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan itu pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuannya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Saya lanjut di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 30 sampai 32. Perikop hari Tuhan. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat dan hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin, terpujilah firman Tuhan, ya dan amin. Di dalam firman Tuhan yang kita baca dikatakan bahwa hari Tuhan telah tiba, Tuhan sudah datang, dan tanda bahwa Tuhan sudah datang itu adalah bulan berubah menjadi berwarna merah darah.
atau blood moon yang terjadi, kita lihat di luar negeri. Bulan telah berubah menjadi warna merah darah. Itu artinya Tuhan telah datang. Tuhan Yesus Kristus telah datang di tengah-tengah dunia ini di dalam inkarnasinya, yaitu Bapak Aditya Nugrahanto. Hari Tuhan telah datang. Tuhan sudah datang. Hari Tuhan itu adalah hari kemurkaan Tuhan atas dunia ini. Hari Tuhan yang hebat dan dahsyat, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir bandang yang sangat super mega dahsyat. Juga angin topan, angin tornado, angin puting beliung, juga tanah amblas, tanah bergerak, likuifaksi. Itulah hari Tuhan. Hari Tuhan yang sangat dahsyat dan hebat. Seperti di dalam firman Tuhan tertulis, hari Tuhan itu pahlawan pun akan menangis karena hari Tuhan itu sangat dahsyat dan hebat. Jikalau saudara-saudari belum pernah melihat Tuhan, keperkasaan dan kebesarannya, kedahsyatannya secara jasmani, maka lihatlah akan segala bencana-bencana, gempa bumi, bencana alam yang saat ini sedang melanda dunia ini, yang sangat mega dahsyat, super hebat. Itulah Tuhan kita yang besar, Tuhan semesta alam yang super sangat dahsyat, super sangat hebat dan perkasa dan sangat besar. Itulah Tuhan kita. Kita dapat melihat dengan bencana-bencana yang super mega dahsyat yang saat ini terjadi. Seruan pertobatan bagi semua para koruptor, orang-orang serakah, penyembah-penyembah berhala, para penyuka sesama jenis, kaum pelangi. Lihat di Thailand terjadi tanah amblas, jalanan amblas sampai ke dalam. Negara pelangi, Tuhan sedang mencurahkan murkanya yang menyala-nyala. Tuhan sudah datang dan hari Tuhan telah tiba, yaitu hari kemurkaan Tuhan yang super sangat dahsyat dan hebat. Ini belum seberapa karena hari Tuhan yang dahsyat dan yang super dahsyat itu seperti yang tertulis di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 30 sampai 31. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi ini belum seberapa yang kita lihat, tetapi akan terjadi bahwa banyak kota-kota, negara-negara yang akan tenggelam. Itulah hari Tuhan yang sangat hebat dan dahsyat itu. Tetapi Tuhan berkata di dalam Yoel ayat yang ketiga, pasal 2 ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Inilah seruan pertobatan bagi semua yang mendengarkan kebenaran firman ini, bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Jadi bertobatlah dan berbaliklah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Amin, terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya kesaksian ini memberkati saudara-saudari semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya, amin.